Heri Pras, saya tantang Anda duel sama saya. Kenapa Anda bahas-bahas tahlilan? Enggak lah Mas Heri Pras, masa saya nantangin Mas Heri Pras? Beliau kan seorang pesilat, saya hanya orang biasa. Bisa bonyok saya kalau nantangin Heri Pras. Kebayang nggak kalau yang ditendang itu kepala, kan bisa pecah tuh kepala teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya nonton videonya Mas Heri Pras. Ternyata banyak yang ngajak duel Mas Heri Pras karena membahas tahlilan. Teman-teman, kita tuh nggak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Misalnya ya, kita memaksakan orang-orang Muhammadiyah. Pokoknya orang-orang Muhammadiyah harus menganggap tahlilan itu tidak bid'ah. Ya gak bisa teman-teman. Mereka punya dalil, mereka punya pendapat sendiri. Dan kita juga tidak bisa memaksakan orang-orang yang tahlilan itu untuk meninggalkan tahlilan. Yang kita bisa lakukan adalah edukasikan aja ke masyarakat. Anda yang menganggap bahwa tahlilan tidak bid'ah, ya silakan Anda edukasikan ke masyarakat. Dan Anda yang menganggap bahwa tahlilan bid'ah, silakan Anda edukasikan ke masyarakat. Nanti biarkan masyarakat yang memilih. Kalau ternyata banyak masyarakat yang meninggalkan tahlilan karena videonya Mas Heri Pras, yaitu haknya masyarakat. Ya terserahlah masyarakat mau pilih yang mana. Dan ternyata sejak zaman dahulu ya, di zamannya Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga itu sudah ada perbedaan pandangan tentang tahlilan. Lebih jelasnya coba kita simak nih video penjelasan dari Ustadz Mujiman. Beliau ini merupakan Ustadz dari Muhammadiyah teman-teman. Judul videonya ini tahlilan menurut 4 mazhab. Jadi di video ini kita juga sekaligus akan mendengarkan hukum tahlilan dari 4 mazhab teman-teman ya. Kita simak videonya. Karena memang di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, termasuk di zaman ulama madhab yang 4, itu tidak dikenal prosesi tahlilan. Ya, jadi menurut Ustadz Mujiman, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bahkan di zaman 4 mazhab itu tidak mengenal yang namanya tahlilan kematian gitu ya. Maka pendapatnya apa? Jelas tidak ada. Karena memang ini prosesi tahlilan zaman itu tidak ada dan bukan bagian dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Ustadz Mujiman menegaskan bahwa tahlilan kematian itu bukan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan bagian dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sejak kapan prosesi tersebut ada? Itu tak lain dan bukan adalah proses perkawinan budaya ketika agama Islam masuk ke negeri kita. Jadi dulu para sunan itu ada 2 kubu. Kubu yang pertama menginginkan masuk Islam murni, jadi warga masyarakat masuk Islam murni. Termasuk dalam hal ini adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat. Itu yang menginginkan orang masuk Islam murni dengan apa adanya. Tetapi ada kubu yang kedua yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga, dimasukkan secara perlahan. Saat itu Sunan Ampel sudah berkomentar, bukankah kemudian hari ini akan menjadi perkara bid'ah? Maka karena ada 2 kubu ini, kemudian mereka pun alot. Nah, jadi sejak dahulu memang ada perbedaan pandangan tentang tahlilan ini teman-teman. Menarik sekali kan? Coba kita simak lagi videonya. Ada diskusi yang panjang. Tetapi kemudian mengikuti kubu yang kedua, yakni bertahap. Jadi menggunakan cara yang bertahap dengan harapan di kemudian hari ada orang yang menjelaskan bagaimana tuntunan Islam yang sesungguhnya tentang prosesi kematian. Karena tugas kita kepada orang yang meninggal dunia itu simpel dan mudah. 1. Memandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Menguburkan. Setelah itu tinggal mendoakan. Jadi kewajibannya simpel. Kewajibannya mudah. Dan Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas pertanyaan penanya bagaimana hukum tahlilan menurut 4 mazhab, 4 mazhab tidak punya pendapat tentang tahlilan karena memang tidak ada di masa ulama 4 mazhab. Ya, di masa 4 sahabat aja nggak ada ya, apalagi di masa Rasulullah. Dan menarik tadi kan kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Mujiban bahwa ada perbedaan pandangan juga mengenai tahlilan di masa sunan-sunan, yaitu Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat menginginkan bahwa tidak ada tahlilan karena khawatir nanti ini jadi bid'ah ke depannya. Sedangkan di kubu Sunan Kalijaga inilah yang menginginkan adanya tahlilan sebagai strategi dakwah untuk di masa itu. Jadi memang sejak dulu kan ada perbedaan pandangan mengenai tahlilan
tahlilan. Sunan-sunan aja berbeda pandangan teman-teman. Dan tentunya bukan kesalahan Sunan Kalijaga menciptakan tahlilan di masa itu. Karena pada masa itu memang strategi dakwanya begitu teman-teman. Dan Sunan Kalijaga pun menginginkan nantinya akan ada yang meluruskan mengenai hal ini. Tapi faktanya sekarang teman-teman bisa lihat, banyak masyarakat awam itu yang nggak paham bahwa tahlilan hanya sekedar tradisi, dianggapnya sebagai kewajiban. Sehingga yang terjadi, banyak orang-orang yang mohon maaf, yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah yang nggak paham, sampai ngutang demi tahlilan. Ini kan jadi problem lagi. Bahkan ada berita-beritanya yang sampai maling demi tahlilan gitu loh. Bayangin, maling, nyolong ya, mencuri demi melaksanakan acara tahlilan. Ya ini karena banyak orang yang nggak tahu tahlilan itu hanya tradisi. Dan yang menjadi problem besarnya juga ternyata banyak oknum-oknum ustadz yang mengambil keuntungan dari acara tahlilan itu dengan menjadi joki tahlilan. Dipaketin, paket 10 juta, paket 30 juta gitu ya teman-teman. Ini pernah dibahas oleh Guru Gembul nih, coba kita simak videonya. Karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu. Nah itu ada ulama, dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu. Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu, paket tahlilan sekian, paket tahlilan sekian. Nah itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa, tapi dari yang membuat atau dari jual beli agama gitu. Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat Nusantara yang bisa saja dicocokkan dengan Islam, bisa saja tidak dicocokkan, tapi itu adalah budaya masyarakat Nusantara. Nah, ya nggak jadi masalah kalau tahlilan itu misalkan budaya masyarakat Indonesia yang dicocokkan dengan Islam, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini, paket 30 juta, nanti tahlilannya sekian hari, paket 50 juta, nanti tahlilannya sekian hari, yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya, itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. MUI, di mana MUI? MUI. Ya, itulah teman-temannya. Ini menjadi problem juga kan. Ada oknum-oknum yang paketin tahlilan. Dan ada orang awam yang nggak ngerti bahwa tahlilan itu hanya tradisi. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ada seorang wanita yang jual sabu-sabu untuk mengadakan acara tahlilan. Kan kasihan banget loh teman-teman. Dulu saya juga nggak tahu kalau tahlilan itu ternyata hanya tradisi. Saya kiranya memang kewajibannya seperti itu. Saya taunya tahlilan itu tradisi, bahkan bisa menjadi makruh dan bid'ah setelah saya banyak ikut kajian manhaj salaf. Setelah saya lihat juga referensi-referensi dari Muhammadiyah. Setelah itu saya pun juga lebih sadar lagi bahwa memang harus dijelaskan ke masyarakat bahwa tahlilan itu bukan kewajiban, karena banyak sekali problem-problem di masyarakat. Ayo jujur di sini, coba tulis di kolom komentar. Siapa yang di kampung kalian kalau tidak ada acara tahlilan keluarganya akan dikucilkan, akan dikatakan, kok kayak nguburin kucing gitu ya. Padahal di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in nggak ada itu acara tahlilan. Itu hanya tradisi. Jadi kalau nggak punya uang, ya nggak usah nyampe ngutang, apalagi sampai jualan sabu-sabu ya. Kemungkinan juga yang marah-marah sama Mas Heri Pras itu adalah joki-joki tahlilan yang takut kehilangan uangnya, takut kehilangan kerjaannya. Sebenarnya teman-teman, banyak memang yang memanfaatkan agama ini untuk mendapatkan cuan. Bukan cuman ada joki tahlilan, tapi joki syahadat juga ada loh. Masih inget gak sama Mr. TM itu, Zamroni, yang katanya kalau mau masuk Islam ke dia harus berbayar dulu 2.500.000. Kau masuk Islam gratis gak? Tapi kalau kau masuk Islam di kampus Salim Marifat, bayar. Saya nggak nipu, di depannya bilang. Ya Zamroni ini kan agak mirip-mirip juga kan sama joki tahlilan. Bedanya kalau Zamroni itu syahadat yang dijual, kalau joki tahlilan ya tahlilan yang dijual. Sampai orang-orang ada yang nyolong, sampai ada orang-orang yang jualan sabu-sabu demi bisa bayar joki tahlilan ya. Mas Heri Pras, saya dukung Anda. Saya kasih 2 jempol buat Mas Heri Pras. Semoga Allah melindungi antum ya, jangan takut sama yang ngancam-ngancam gitu. Ini sampai saya praktekin nih teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.